Oke, let's continue number 40 and 41 ya. Oke, nomor 40 itu the room is bla bla bla. Nah, ini kalau kita lihat berarti dia sedang kita disuruh untuk menggambarkan apanya? Kamarnya ya. Kalian lihat kamarnya. Saya perbesar. Nah, tuh. Kamarnya kayak apa tuh? Kayak kamarnya siapa tuh? Kamarmu ya. Enggak ya, kamarmu harus yang bersih, harus yang rapi. Kalau ini ya tuh lihat ada potnya rubuh, terus berantakan, kemudian ada sarang laba-labanya juga gitu ya. Nah, di sini menanyakan the room is bla 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 and bla bla bla. Nah, di sini berarti kalian harus tahu artinya dari penggambarannya. Berarti kan paling enggak kamu udah tahu ini pasti berantakan, namanya tuh berantakan sama kotor, pokoknya yang jelek-jelek lah gitu ya. Nah, contohnya di sini maksudnya pilihannya di sini ada clean, tidy, clean, untidy. Kira-kira terus dirty, tidy, dirty, untidy. Nah, kira-kira menurut kalian itu yang paling nggak mungkin itu jawabannya yang mana? Yang paling nggak mungkin dan paling harus kalian eliminasi. Makanya jangan sampai aku jawab itu gitu. Yang mana? Ya, jawabannya yang A dan yang B ya. Yang A dan yang B ini sudah tidak mungkin. Oke, ya. Sudah tidak mungkin itu yang A sama yang B. Ini nomor 40. Nomor 40. Ya, jawaban yang paling nggak mungkin adalah yang A sama yang B, yang clean ya, clean sama clean ya, nggak mungkin kan. Udah kelihatan juga itunya. Berarti kalau nggak, berarti dirty. Nah, dirty itu antonimnya dari clean. Apa itu? Ya, kotor ya, dirty. Oke. Nah, terus ada tidy. Tidy itu apa? Tidy itu ya sinonimnya antonimnya untidy, opposite-nya untidy ya. Jadi kalau ada kata an, ini juga salah satu itu tips ya. Kalau ada kata an itu berarti tidak biasanya. Dirty itu berarti apa tadi? Opposite-nya dari clean yaitu kotor, betul. Dirty itu kotor. Tidy itu rapi. Ya, betul, rapi. Berarti harusnya yang mana jawabannya? Berarti kalau tidy itu rapi, untidy berarti ya tidak rapi. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Yang ini salahnya di kata tidy. Enggak rapi, udah jelas kotor ya, berarti udah enggak rapi ya gitu. Oke, sekarang lanjut lagi ke, ya mudah-mudahan paham ya. Nomor 41 sekarang. Nomor 41. Nah, ini juga the best arrangement. Berarti kita harus menata ulang kalimat ini. Kalau tadi kan menata ulang kalimat yang acak, kalau sekarang kata-katanya yang acak. Nah, oke. Coba kalian lihat nomor 41 itu semuanya angkanya itu diawali dengan angka 5. Nah, seperti yang sudah saya bilang, Doni. Berarti kalau soal-soal seperti pasti awalannya itu nama orang ya, jangan lupa nama orang. Oke? Nah, kemudian Doni, terus ada kata always juga. Nah, ini berarti teringat lagi ya, ini juga kalian berarti ada materi simple present ya. Berarti yang tadi yang ada verb 1 sama verb S. Ini kalian harus perhatikan nih ya. Nah, ini saya hapus. Ada ini harus ini kan. Kalian harus paham verb 1 sama verb S. Nah, ini apanya? Ciri-cirinya itu tadi sudah saya jelaskan juga ya sedikit ya. Tadi di atas kalau verb 1 itu yang subjeknya itu siapa? Dewi Ayu ya. They, we, ini tulisnya gede-gede ya, maaf ya. Dewi, I, sama you. Nah, kalau yang verb S ini saya taruh bawah aja ya. Kalau yang verb S itu he, she, sama it. Aduh, ini ketutupan. Maaf ya. Pokoknya Dewi Ayu verb 1 yang subjeknya Dewi Ayu itu diikuti dengan verb 1, tapi yang he, she, it
ya, yang mengungkapkan subjeknya itu cuma satu, he she it, dia laki-laki atau dia perempuan, kemudian satu benda, satu binatang, itu pakainya verb s. Nah, kamu lihat karena sudah ada Doni, ya, Doni itu berarti masuknya golongan yang mana nih? Dewi Ayu apa he she it? Doni ya, Doni. Berapa orang? Ya, satu orang aja ya. Satu orang berarti dia, Doni laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki ya, berarti nanti masuknya he. Berarti pasti pakai kata kerja bentuk S, betul ya. Nah, sekarang kita lihat nih nomor 5 ini 5 semua ya, 53 sama 51. Nah, kita lihat dulu 53. Berarti kalau 53 Doni do. Nah, do itu kata kerja bentuk satu apa bentuk S? Bentuk satu. Nah, berarti salah. Berarti 53 udah langsung salah tuh ya. Yang pakai 53 berarti udah salah nih. Karena Doni nggak boleh pakai do. Harusnya pakai apa? Pakai verb S. Berarti ya 51. Nah, berarti yang kita sudah bisa mengeliminasi 2 ya. Kamu tinggal cari lagi yang verb opsi yang benar, yang mana yang paling benar. Ini berarti bedanya cuma di 72 atau 27 gitu. Berarti kamu udah nggak usah pusing-pusing. Berarti Doni does, terus not always ya. Doni does not always, terus 3 do, terus 7 sama 2 apa 2 sama 7? Homework sama his. Berarti Doni tidak selalu mengerjakan. Homework itu apa? Ya, PR ya. Homework itu PR. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya PR-nya gitu ya, PR-nya dia gitu ya. Berarti PR-nya dulu yang disebut barunya. Tapi kalau bahasa Inggris, ingat-ingat dibalik ya. Dari PR-nya jadi nya PR gitu kalau diterjemahkan ya, tapi artinya sama PR-nya gitu. Berarti yang homework his apa his homework? Oke, berarti betul jawabannya yang his homework. Jawabannya yang B, bukan yang ini, begitu. Gitu ya caranya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa tambah paham lagi kalau pas ngerjain soal ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang esai. Jadi ini nanti kalian akan belajar caranya mengerjakan soal yang esai. Oke. Nah, nomor 46 nanti akan saya langsung ketik aja ya, nggak pakai tulisan kayak tadi karena ininya gede-gede. Jadi langsung pakai ngetik aja. My hamster is Gigi ya. Kita lihat juga sama yang tadi. Kita lihat soalnya dulu, nomor yang A. Soal nomor 46A itu what is the purpose of the text above? Berarti kata kuncinya ada pada kata purpose ya. Sama kayak tadi berarti itu purpose ya. Ini purpose ya. Tujuan. Nah, tujuan. Nah, mungkin kalau misalnya kamu apa sih namanya ya, takut bingung, takut nggak tahu tulisannya, kalian bisa lihat kok. Misalnya kan ini sama pertanyaan sama nomor 1 tadi apa ya, kalau nggak salah kita lihat dulu nomor 1 tadi the purpose. Nah, kamu boleh misalnya mau nulis jawabannya itu boleh lihat ini, nggak apa-apa ya. Yang A ini kalian bisa lihat to describe. Nah, ini kan ini ya, to describe the writer's cat in specific ya. Tapi kalau nomor 1 ini kan teksnya kan teks yang ini kan, teks yang sebelah sini kan, yang sebelah sini, yang atas ini. Nah, kamu jangan ikut-ikutan the writer's cat gitu, nanti ganti tergantung dengan soalnya yang di bawah apa. Tapi itu describe-nya udah betul. Tuh describe-nya kamu ini aja, tulis to describe. Kalau ini the writer's cat in specific ya. Kalau ini kan bukan cat. Ini apa nih? Coba kita lihat. Ini apa, menggambarkan apa nih? My hamster. Oh, berarti ini menggambarkan hamsternya si penulis ya. Berarti kamu boleh untuk mengetik atau mengisi jawabannya itu to describe ya the writers, kan my pakainya ya,
The writers hamster ya. Hamster, koma, terus kasih namanya Gigi, seperti itu. Nah, ini jawabannya seperti ini saja, simple. Atau bisa juga tadi the writer's hamster, ini kan Gigi ya. Nah, boleh juga kamu menjawab dengan to describe langsung Gigi ya boleh. Seperti ini boleh, saya bolehkan. Atau bisa juga kamu menjawabnya gini, to describe, sama kayak tadi ya. To describe the writers hamster ya, hamster in specific, itu boleh. Seperti ini, seperti jawaban yang nomor 1 tadi gitu ya. Oke, nah sekarang nanti bisa kalian kalau misalnya ada soal lain seperti ini bisa di jawabannya seperti ini ya. Nomor 2, what is the hamsters like? Nah, ini kata kuncinya ada pada kalimat atau kata what is the writer's hamsters like? What is, nah ini is hamsters like. Nah, mungkin kamu langsung like itu kan suka gitu ya. Tapi di sini like-nya itu bukan diartikan suka. Kenapa? Karena ada kata is. Kalau di depan, kalau di is itu what does the writer's hamster like, baru itu suka karena itu kata kerja ya, suka. Tapi kalau is the writer's hamster like, seperti ini pakainya is ya, bukan does, itu menanyakan bentuknya atau seperti apa sih penggambaran dari si Gigi ini atau si hamster ini gitu. Nah, ini yang harus kita baca di teks. Kalau yang A ini tadi nggak perlu baca di teks karena apa? Kita udah tahu ini teks deskriptif seperti itu. Pasti purpose-nya itu describe ya. Bisa kadang-kadang pertanyaannya kenapa, why does the writer write this text? Kenapa si penulis menuliskan teks ini, itu juga menanyakan tujuan. Kan kenapa sih kok kamu ini ya, karena saya mau gitu kan, ada tujuannya gitu. Pertanyaan lain loh untuk menanyakan tujuan ya. Atau bisa juga kadang-kadang ditanyakan aim atau goal ya. Aim atau goal. Jadi pertanyaan menanyakan tujuan itu bisa menggunakan kata purpose, bisa juga pakai kata, ya saya kasih ya dikit. Ini bisa enggak? Purpose, aim ini lah di bawah aja ya. Aduh, ini malah jadi salah. Oke, aim ya, atau purpose, ini pertanyaan menanyakan ini tujuan, purpose atau goal. Nah, ini menanyakan tujuan nih ya, nanti dicatat sendiri boleh gitu ya. Nah, kalau yang kita kembali lagi ke yang B itu menanyakan seperti apa sih si hamster ini. Kalian bisa lihat biasanya sih kalau itu menceritakannya ininya personality-nya atau kepribadiannya, sifatnya. Atau bisa juga kalian berikan juga ininya ciri-ciri fisik juga boleh gitu ya. Nah, kalau di sini kalian baca baru my hamster name is Gigi ya. I love her so much. She's only been in the family for a short while. But it feels like she's been here forever. There are so many words that I can use to describe her. Dia punya banyak yang bisa untuk menggambarkan Gigi ini. Tapi but if someone were asked to me to use only 3 words to describe Gigi, it would be really hard to do. But if I had to, kalau saya harus benar-benar menggambarkan Gigi ya, dia itu she is very loving, adorable, and sweet. Dia itu sangat menyenangkan, kemudian menggemaskan dan juga manis seperti itu. Nah, berarti di sini kalian bisa menggambarkan si Gigi ini dengan yang tadi itu penggambarannya sifatnya seperti apa. Berarti jawabannya the writer's hamster is tadi loving,
adorable. Pokoknya itu kalau menanyakan ini berarti kamu jawabnya penggambarannya gigi ini ya, penggambaran yang diminta gitu. Oke, jawabannya ini ya. Oke, lanjut lagi, kita langsung ke nomor berapa nih? Nomor berapa selanjutnya? Nomor 48 ya, 48. Oke. Nah, ini nomor 48. My brother is a postman. I have a brother ya. Itu nomor A juga langsung dibaca soalnya. From the text above we can conclude that Johnny works for bla 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 hours in a day. Nah, dari teks di atas kita bisa menyimpulkan bahwa Johnny itu bekerja berapa jam for bla 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 hours. Nah, ini juga kan kalian setelah baca ini kan langsung, oh ini berarti saya nggak usah langsung baca semuanya, kalian baca yang jamnya saja, jamnya dia bekerja ya kan. Dari judulnya aja udah, my brother is a postman, saudara laki-laki saya adalah seorang tukang pak pos gitu ya, pak pos ya, bekerjanya sebagai pak pos. Nah di sini ada kata yang mengarahkan pada jamnya dia bekerja. Dia start his job at 8. Dia mulai kerja, start his job at 8 a.m. Jam berapa? Jam 8 pagi. First he goes to the addresses near his office. Then he continued to the addresses far from his office. He stopped working at 2 p.m. Nah, ini kata ininya ya, kata petunjuknya. Dia kerja mulai jam 8 sampai jam 8 pagi ya, sampai jam 2 siang. Berarti kita ini aja hitung aja dari jam 8. Nah, kalau misalnya mau ngitung jam, kalian jangan ngitung dari jam 8-nya. Jadi jam 8 itu adalah awalannya. Berarti kamu ngomong dulu 8, terus lanjut baru ngitung 9. Kan dari jam 8 ke 9 kan 1 jam. Berarti kan ngitungnya dari 8 terus 9 ya, 10, 11, 12, 1, 2 sampai jam 2 siang kan. Berarti berapa jam tuh? Ya, 8, 9, 10, 11, 12. Terus jam 13 kan jam 1 ya, jam 1 siang. Sama 12 sama jam 14 ya. Berarti jam 2 siang. Berarti berapa jam? Ya, 6 jam. Berarti nanti kalian bisa menjawab dengan boleh langsung jawab 6 ya, boleh gini 6 boleh, karena itu kan titik-titik ya jawabannya ini 6. Oke, jawabannya 6 ya. Nomor yang B itu menanyakan he is happy to be postman. Nah, what does the similar meaning of the underlined word? Ini menanyakan apa? Berarti similar meaning lagi nih. Berarti kalimat yang sama ya, happy. Tadi kita sudah bahas juga ya. Happy tadi ada di atas ya. Yang sama dengan happy apa? Kalian lihat. Baca aja nggak apa-apa. Lihat misalnya kalau memang benar-benar ada jawaban-jawaban yang kalian memungkinkan di teks-teks itu boleh, nggak apa-apa. Tadi happy mana ya, happy? Oke, ini happy. Nah, ini ketemu. Nah, boleh happy. Ya, bliss tadi ya. Berarti jawabannya itu the underline the similar meaning is are boleh, karena lebih dari ya. Are atau is boleh lah, is. Tapi ini boleh ini ya, happy berarti bliss. Ini saya kasih tahu lagi ya yang lain ya. Bisa bliss, bisa please. Ini ya. Bisa joy, boleh. Ini senang, happy, bahagia ya. Ini joy ya. Oke, bisa. Ini salah 3 lah ya. Ya, jadi yang nomor A tadi jawabannya 6 hours ya. Johnny works for 6 hours in a day. Kemudian yang kedua, please atau joy boleh. The similar meaning is please misalnya. Satu aja nggak apa-apa ya. Oke, next the last one.
Nomor 50 ya. Nah, ini biasanya juga ada. Biasanya kamu disuruh menggambarkan satu buah gambar gitu ya. Maksudnya menggambarkan atau mendeskripsikan gambar yang disediakan. Nah, write at least 3 sentences to describe the picture. Jadi kita harus menulis paling tidak tiga sentence atau 3 sentences, 3 kalimat ya untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Nah, kalian udah lihat ya, ini bisa kalian kasih nama loh gitu, boleh ya. Misalnya kalian bisa mendeskripsikan pertama apa, pertama boleh kamu gambarkan dia itu apa gitu. Misalnya kalau gambarnya orang berarti oh this is my friend, itu boleh. This is my mother, this is my father, seperti itu boleh ya. Itu kalian udah jadi kalimat pertama ya. Kalau di sini kan kelinci bahasa Inggrisnya apa ya? Rabbit atau bunny ya, boleh. Kamu boleh mengakui dia itu kelincimu. Kamu boleh tulis gini, this is my rabbit. Nah, atau my bunny juga boleh. Bunny itu bahasa ini juga. Atau ya hare juga boleh. Hare ini itunya ya, apa namanya, persamaannya. This is my hare, this is my bunny, this is my rabbit, boleh. Terus kamu sebut namanya itu boleh. Misalnya this is my rabbit Tiko, for example. Namanya Tiko, saya kasih nama Tiko ya, itu boleh. Nah, ini udah dapat satu kalimat nih ya kan? Udah dapat satu kalimat, terus penggambarannya ini apa, kemudian namanya siapa. Oke. Nah, yang kedua, kamu boleh juga menggambarkan. Coba dilihat, dia pegang apa ya? Wortel. Boleh kamu bilang dia suka makan wortel, gitu boleh ya. Nah, kesukaannya boleh, kamu misalnya mau kasih tahu kesukaannya boleh. Nanti binatang apapun atau misalnya orang atau apa, boleh kamu kasih ini, dia suka makan gitu tuh nggak masalah ya. Berarti karena ini binatang berarti it ya. It likes, dia suka, it likes to eat apa itu? Wortel ya. Dia kan bawa wortel ya. Carrots ya, dia sukanya carrot. Nah, he likes to eat carrot ya. Terus yang ketiga, kira-kira cirinya apa lagi ya? Nah, boleh kasih ciri fisik ya. Ciri fisiknya berarti apa tuh? Kupingnya panjang, berarti kamu boleh pakai kalimat it has, dia punya ya, it has. Kalau dia laki-laki perempuan ya she has gitu ya. Nah, atau she likes gitu, atau he likes gitu. Tapi karena ini binatang ya berarti it has, dia punya telinga yang panjang. Ingat-ingat kalau dalam bahasa Inggris ditukar ya. Kita bilangnya telinga panjang, telinganya dulu baru panjang. Kalau bahasa Inggris itu panjangnya dulu baru telinganya. Panjang bahasa Inggrisnya ya long, kemudian kalau telinga ears, berarti long ears. Karena dua jadinya ears ya, gitu. Nah, ini salah satu tips juga. Misalnya ini kan disuruh bikin 3, ini udah jadi nih, 3 kalimat itu udah jadi ya. Kalaupun kalian ada yang salah, kamu boleh mengisikan 5 kalimat itu boleh ya. Saya izinkan, gak masalah. Padahal disuruhnya 3, tapi boleh 5. Siapa tahu yang 3 salah, yang 2 salah kan masih dapat nilai 3 gitu, poin penuh gitu. Boleh kalian gambarkan juga, misalnya kalau fisiknya berarti it has ya. Misalnya punya 2 kaki atau 3 kaki, it has 2 legs misalnya, atau it has wings, dia punya sayap gitu, boleh. Pokoknya kalau ciri-ciri fisik itu pakainya it has ya. Kalau suka makan atau suka ngapain itu boleh it likes to eat carrot, itu menjelaskan makanannya ya. It lives in, dia tinggal di gitu, it lives in the cage misalnya, atau misalnya ya cage ya, berarti di kandang, dia tinggal di kandang, boleh menggambarkan dia tinggal di mana itu boleh ya. Siapa lagi ya, kalau ini suka makan. Kalau misalnya dia suka tidur ya berarti boleh it likes, boleh dia suka tidur, it likes to sleep, boleh. Misalnya itu menggambarkan hobi. Atau boleh juga pakai kalimat his hobby atau its hobby. Kalau ini ya berarti it's his hobby atau her hobby ya. Its hobby is sleeping. Nah, kalau ini lah pakainya in. Nah, seperti itu boleh ya.
boleh. Terus menggambarkan apa lagi, misalnya it has uh, it has it likes to jump, boleh. It likes jumping, itu boleh ya, pokoknya inilah. Nah, ini kalian bisa pakai kalimat-kalimat itu. Ya, ini pokoknya awal-awal kamu beritahu itu apa ya. Misalnya kalau binatang berarti kamu kasih tahu itu binatang apa, kemudian namanya siapa. Nah, baru habis itu penggambaran yang lain, bisa hobi, bisa ciri-ciri fisik, bisa kesukaannya apa, suka hobinya apa, seperti itu. Oke? Ya, I think that's all for today ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya kalian akan lebih jelas lagi untuk belajar, bisa memahami dan bisa mengerjakan soal PAT untuk yang minggu depan ini. Oke? I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Good luck and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.